Saudara pemirsa Tenar News TV 9 bekerjasama dengan Forum Koordinasi Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melihat langsung dari Pengadilan Negeri Depok sidang perkara sengketa tanah di Kelurahan Pengasinan Sawangan. Kita lihat ini adalah masjid yang dibangun oleh PT Rizki Ilhami II, pemirsa. Nampak masjid, kita lihat dari dalam masjidnya, luar artistiknya bagus sekali, pemirsa. Ini dulu diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin, dan oleh Bupati Depok Haji Idris yang merupakan kandidat Wali Kota Depok periode yang kedua, pemirsa. Ini nampak masjid, kita lihat dari luar masjid. Nah, ini kantor pemasaran Rizki. Saudara pemirsa, sidang perkara sengketa lahan di Pengadilan masih PN Depok diharapkan berkualitas adil. Pemirsa, putusan sidang perkara sengketa lahan seluas 13,5 hektar di Pengadilan Negeri Depok nomor 67 garing PDT titik G tahun 2020 PN Depok diharapkan para penggarapnya bisa melahirkan keputusan adil. Mewakili warga penggarap Bulak Ceger Pengasinan Sawangan Kota Depok, Nurul Ilahi berharap hasil persidangan sengketa lahan yang dipimpin Majelis Hakim yang M. Iqbal Huta Barat beranggotakan 2 hakim lainnya, yaitu Nugraha Midika Prakasa dan Forsi Nilva Dharma, bisa beri keputusan yang adil. Pemohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya pada sidang perkara nomor 67 di PN Depok. Kantor pemasaran. Dia juga berharap Majelis Hakim menolak semua keterangan atau penjelasan jawaban, eksepsi maupun duplikat dari tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat. Kami yakin Majelis Hakim pimpinan sidang di PN Depok menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi warga para penggarap lahan di Bulak Ceger Pengasinan, ucap Nur Ilahi kepada media. Menurutnya, Majelis Hakim akan mengedepankan semua fakta-fakta di sidang perkara tersebut, mulai dari bukti-bukti dan keterangan 2 saksi dari penggugat maupun 2 saksi tergugat dari penggarap Bulak Ceger Pengasinan. Yang dihadirkan di persidangan itu, kata Nurillah, mengatakan sudah melakukan SPH, surat keputusan hak, dan sudah menerima kerohinan dari PT PKS. Nur Ilahi menuturkan dahulu pada tahun 1960-1961 objek sengketa tersebut telah dibebaskan oleh Raden Djarmadi Kartawijaya selaku Direktur Utama CP Pagarjaya. Saat itu CP Pagarjaya membebaskan tanah perkebunan, yakni tanah bekas penguasaan perusahaan asing. Pemerintah Bung Karno tahun 1945, perusahaan asing tak boleh menguasai atau membeli keputusan, sehingga banyak lahan menjadi terbengkalai. Sehingga lanjut Nur Ilahi, saat itu pemerintah Bung Karno memberikan peluang bagi perusahaan yang didirikan maupun dimiliki dan dikuasai bangsa Indonesia. Antara itu, Direktur Utama PT Pagar Kandang Sakti PKS Nur Ilahi menambahkan Raden Djarmadi Kartawijaya membebaskan membayar retribusi tanah itu kepada negara. Nama-nama penggarap di tanah tersebut terdaftar dan terregistrasi. Pemeksutan
teregistrasi di kantor desa atau kelurahan dan Kanwil Jawa Barat. Retribusinya dibayar ke bank pemerintah. Dia menyebutkan saat itu Bank Tani Nelayan Bogor sehingga para penggarap tidak pernah mengeluarkan biaya apapun karena semuanya sudah terkelola dan dibayar oleh perusahaan yakni CT Pagar Jaya. Jika itu sudah membiayai mengelola tanah tersebut serta membayar retribusi ke Bank Tani Nelayan Bogor, ucap Nur Ilahi. Demikian Tenor News TV 9 melaporkan. Berita selengkapnya, masyarakat Pengasinan Depok, yaitu Bapak Maman, kehilangan mata pencarian akibat beralih fungsinya tanah garapan saat ditemui media di kediaman Sawangan, Kota Depok. Sebanyak 64 warga kebun kopi Pengasinan Sawangan, Kota Depok dibuat bingung lantaran tanah garapan yang telah dimanfaatkannya selama ini hilang. Kehilangan tanah garapan tersebut dilandasi dari adanya pihak yang mengatasnamakan sebuah perusahaan yang mengakui bahwa tanah garapan warga itu adalah miliknya. Perusahaan tersebut pun lantas membangun perumahan mewah hingga ratusan unit rumah. Akibat petani yang menggarap lahan tersebut kehilangan mata pencahariannya. Mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan LPM Pengasinan Syarif Hidayat Muslim mengatakan, selama ini warga yang menggarap lahan tersebut memanfaatkan lahan untuk menyambung hidup dengan menjual kembali hasil garapan kepada pembeli berupa perkebunan karet. Salah satu warga penggarap, Maman, 52 tahun, mengaku bahwa tanah yang digarap dirinya ini adalah hasil meneruskan pekerjaan sang ayah. Bapak saya yang menggarap di tanah tersebut, berhubung bapak saya meninggal tahun 1991 lalu, saya meneruskan pekerjaan almarhum sebagai petani, kata Maman. Namun Maman mengatakan saat ini dirinya tak bisa lagi bertani di lahan garapan yang dikatakannya sebagai milik dari PT Pagar Kandang Sakti PKS. Syarif mengatakan hilangnya tanah garapan seluas 13,5 hektar yang digarap warga Bulak Ceger Pengasinan ini lantaran dibangun perumahan oleh perusahaan lain berinisial. Namun warga tidak mendapat ganti rugi apapun dari RMA, padahal sepenuhnya tanah tersebut milik PT PKS, kata Syarif. Demikian. Ya bingung saya kirimin ini dulu. Perumahan Ilhami, Rizky Ilhami. Saya telepon dulu ya Pak. Ini pemasaran. Ini lagi shoot. Iya ini pemasaran Pak. Bukan. Iya. Itu Iya pemasaran. penyelenggaraan resmi. Hah? Bedah. Bukan. Iya Pak. Dulu kan kita mampir di sini. Di sana, ke dalam Itu, sana. ini itu kan. Rizky Mustika Abadi. Iya. Rizky Mustika Abadi. Kan ada kalau pemasaran, kantor pemasaran perumahan harus ada. Enggak. Ilhami juga, Rizky Ilhami sama. Ya, kan harus pemasaran tuh harus ada tulisan kantor pemasaran. Ini enggak ada sama sekali. Tapi anak perusahaan. Hah? Itu ada yang nunggu. Mau minta itu doang. Minta apa namanya? Bapak, kalau ini power bank punya enggak? Bawa.
beda colokannya.